Orang yang punya jiwa kasih sayang maka akan terhindar dari kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa membersamai kembali jamaah kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Nah, episode kali ini sangat menarik sekali. Kita akan membahas mengenai manajemen kasih sayang. Kasih sayang ini tentunya bukan hanya kasih sayang antara suami dengan istri, tapi juga kasih sayang antar saudara, kasih sayang antar tetangga, dan yang terpenting adalah kasih sayang antar umat manusia. Nah, bagaimanakah upaya kita untuk bisa mengelola karakter kasih sayang ini dalam wujud rahmatan lil alamin? Nah, untuk itu sudah duduk bersama dengan saya, Ustadz Juli Murtada yang akan menjadi guru kita semua pada sore hari ini. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kajian kita ini saya ulangi lagi, terutama masih yang ada yang baru. Jadi berupa tema-tema. Kalau itu dipahami, maka mudah-mudahan tahap pertama kita punya wawasan yang agak mendalam, syukur-syukur mulai diimani, maka di dalam perjalanan nanti kita akan mengoplos, mengkombinasikan semua tuntunan itu dalam rangka membangun kemampuan kita mengelola pribadi kita. Karena ini menyangkut masalah kebiasaan yang ingin kita bangun. Karena kalau belum biasa, maka manfaatnya sangat kurang. Begitu kita sudah terbiasa berbuat kebaikan, entah sholat, entah jamaah ke masjid, entah ngaji, entah bersedekah, maka jadilah itu amal soleh yang sudah kita istiqomai. Nah, perjalanan menuju ke sana itu di dalam Quran itu dituntunkan memang harus berulang-ulang, diulangi terus. Maka konsep Islam tiap Jumat ada, tiap tahun ada, tiap sehari sholat 5 waktu dan seterusnya. Malah kalau dzikir itu bebas, setiap saat bisa kita lakukan. Nah, itu dalam rangka menjadikan semua tuntunan itu masuk di dalam relung hati kita, diterima oleh akal sehat kita, diyakini oleh hati kita. Maka menjadilah keimanan yang utuh.
keimanan itu bertingkat-tingkat sampai betul-betul iman itu kokoh, itu manakala ya seperti kalau kita mau nembak jenengan itu kan mesti pengen endo loh iki mau melintang begitu. Jadi belum terjadi tapi kita sudah membayangkan itu bakal terjadi, bahwa nanti akan ada kiamat dan seterusnya. Nah, karena Allah itu tahu perjalanan sebelum dan sampai yang akan datang, sopo sing nanti masuk neraka, masuk ini, kita pun sekarang sudah, Allah Maha tahu perjalanan 1 hari ke depan, 1 menit dan sebagainya, Allah tahu. Maka Allah di dalam membuat suatu tuntunan itu jane wis jadi pakem, sudah jadi sunatullahnya, tinggal kita ngambil manfaatnya. Nah, untuk itulah kadang kalau kita hanya sekilas, maka itu hanya kita tahu laut itu biru begitu. Padahal di laut itu luar biasa banyak hal yang bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Maka menjadi penting orang imannya akan terlatih kokoh kalau itu sudah disadari, wawasan pikiran kita sudah menerima dengan baik, hati kita sudah menerima dengan baik, sudah dipraktekkan berkali-kali, menjadi kokoh dia. Dan kokohnya ini membuat dia menjadi tenang, karena segala sesuatu yang baik akan berdampak baik. Maka memang perlu, karena itu kita mohonkan wisata hadi kita kali ini dan seterusnya, masukkan itu. Materi ini apa sih esensinya, pokok-pokoknya. Seperti kita kalau memahami fungsi ginjal itu apa, fungsi ini beda-beda. Tapi sama-sama itu dalam tubuh kita. Sama kalau kita ini seperti ibarat satu tubuh, satu bangunan. Yang namanya boto itu fungsinya kayak apa? Boto bukan penguat, tapi pengisi gitu. Tapi penguatnya ya pilar-pilar, misalkan ada beton, perekatnya semen, membuat blended itu bisa sempurna, ada air. Nah, kalau itu diramu begitu, memang ini kelihatan belum jelas. Tapi kalau kita renungi secara mendalam, betapa nanti menjadi sesuatu yang semua yang baik itu koyok mutiara. Ini yang ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana begitu. Disatukan menjadi suatu bangunan yang utuh, pondasi kita untuk kita menjalankan kehidupan kita dengan baik. Maka kehidupan kita akan lebih stabil, akan lebih semangat, akan lebih konsisten. Insya Allah sesuai dengan tuntunan Allah, kita akan hasanah dunia, hasanah akhirat. Tergantung dari bagaimana ikhtiar kita, bagaimana mimpi-mimpi kita atau visi kita, tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Semuanya bergantung dari ikhtiar kita. Maka kemarin kita sampaikan kalau ikhtiar ujung paling depannya ada di jihad. Semua ikhtiar kalau mau tungan, wes aku sakit semangat gak teh itu dodolan gini bareng ternyata 3 bulan wes gak layak misalnya itu. Jadi ada banyak hal. Jadi itu menjadi penting. Maka tahapan sekarang paling tidak kita mengadakan banjir wawasan. Kalau istilahnya itu brainstorming, badai wawasan, kayak gitu sih ya, kayak gitu dan sebagainya. Dan semua tuntunan-tuntunan Islam yang penting
itu tumpuan di dalam perilaku adalah akhlak karimah. Dan innama buistuli utamimah makarimal akhlak. Ujungnya di dalam pergaulan kita sehari-hari berkehidupan itu nilai tertinggi untuk membuat citra kemuliaan yang hakiki kita adalah akhlak karimah. Nah, bagaimana menyempurnakan akhlak karimah itu? Intisari tugas Rasul, ya, yang belum sempurna menjadi sempurna. Dan itu ada di banyak hal. Belum sempurna kalau pikiran kita belum menerima dengan baik, hati kita belum meyakini, dan belum dipraktekkan menjadi perilaku sehari-hari kita. Maka salah satu tema hari ini adalah Rahman Rahim, mengambil sifat utama Allah yang ditonjolkan kepada kita adalah sifat Rahman Rahim. Maka kata kunci sebelum melaksanakan tugas, kita selalu dianjurkan Bismillah, atas nama Allah. Allah itu bukan penjahat, bukan membiarkan, bukan tidur, bukan apa. Allah Azza wa Jalla tahu segalanya, maha kuasa, menciptakan semua alam semesta hanya kun fayakun. Itu pun menurut versi ahli tafsir, janjane itu nggak perlu ngomong kun, hanya ingin memberi pelajaran betapa mudahnya bagi Allah menciptakan segalanya. Nah, karena itu maka mari kita pelajari konsekuensi Allah menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam semesta agar bisa menunjang peradaban manusia. Maka diciptakan ini harus ke sini, yang itu nggak ada habisnya kalau kita bicarakan. Jadi seperti itu. Kenapa kita sepertiga itu laut, sepertiga itu darat, 2/3 laut. Kenapa daratan banyak di atas ini? Kalau semuanya berimbang repot dan sebagainya. Nah, maka kasih sayang ini universal sekali. Kalau non muslim, Kristiani gitu ya, banyak Kristen itu ajaran kasih gitu. Tapi konsep kasihnya jauh lebih sempurna Islam daripada mereka. Misalkan kalau jenengan ditempeleng kiwa, kasihkan yang kanan. Nah, Islam enggak. Islam mengenal kalau ditempeleng kanan, ya, kalau itu dipandang dengan baik, maka genti tempeleng itu yang kanan. Kalau jenengan lebih baik lagi, maafkanlah dia. Bukan kita ditempeleng kiwa, dijokne kanan, diwinjek wene, wis injekan sisan yang kene, ya ajur umat Islam kalau begitu. Nah, jadi ada hukum kisos, tapi semuanya tidak untuk kebencian, tetapi untuk menjaga peradaban, keadilan itu. Maka dalam kisahnya Ali itu begitu ada penjahat perang jatuh, tinggal nusuk tok aja wong dhewe wis klenger gitu ya. Tapi oleh musuhnya ini Ali diidoni itu. Tuh itu Pak. Kenaan gini. Gak sido Ali itu bunuh dia. Alasannya apa? Kuatir saya membunuh karena marah atau benci. Loh. Begitu. Maka Rasulullah dulu pernah oleh sahabat dikatakan, "Ya Rasul, mbok ya jenengan melaknat orang-orang kafir yang memusuhi kita itu." Kata Rasul, "Saya diutus bukan untuk melaknat, tetapi untuk
menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Luar biasa. Maka pengaruh terbesar Rasul kita ini sampai sekarang tidak ada yang menggugat. Maka kekuatan kasih sayang itu ada di dua kunci kalau kita lihat. Satu, membangun kemuliaan, kekuatan, kredibilitas kepemimpinan seseorang. Dan kita semuanya itu pemimpin, khalifah fil ard, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Kita harus arahkan diri kita ini ben nanti dunya hasanah, akhirat hasanah. Jangan oleh dunya tok akhirat gak oleh, apalagi dunya soro akhirat soro, kan kacau kan begitu. Kehidupan kita di dunia baik, ada citra kemuliaan yang baik, derajatnya baik, mulia, kredibel dan sebagainya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kasih sayang itu pondasi paling penting bagi seorang pemimpin. Dan Rasulullah sudah membuktikan. Saking begitu sayangnya, cara klambine itu dijikuk walaupun yang pakai begini, itu diambil. Kalau Rasul ada tamu, dia pasti melayani. Suwangking bolak-balik ngono, nggak sempat ngurusi bojo dan sebagainya. Allah ngilik nih, Rasul itu juga manusia, ya butuh ngurusi keluarganya dan sebagainya. Rasul sendiri gak mau, nolak itu gak mau. Dia sudah dikasih waktu, diguanjel waktu 2 begitu. Yang lain, oh, ya Rasul, saya lapar ya Rasul, ini coba dilihatin nih, diguanjel 1. Padahal Rasulullah ganjel 2, artinya luwe-luwe gitu ya. Ada kurma 1 mau di mana diwane yang gede. Sampai Umar marah itu, ngerti watak Rasul gitu, begitu. Oleh Allah dilem la ala khuluqin azim. Allah loh sing ngendikan, bukan kita loh. Sing ngelem Allah. Rasul itu di atas akhlak yang agung. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alam. Tidak diutus engkau ya Rasul kecuali menjadi rahmat seluruh segala alam. Padahal Allah itu sumber rahmat. Allahu la ilaha illa huwa rahman nur rahim. Kalau kita sholat kan salah satunya sebelum ayat kursi kan baca gitu ya. Allahu la ilaha illa huwa rahman rahim. Allah tidak ada sekutu bagi dia, tidak ada Tuhan selain dia. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Luar biasa ya. Nah, yang kedua, kasih sayang ini menjadi sumber menyuburkan segala kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan. Maka wong sing punya jiwa kasih sayang, wis pokoknya isine menyenangkan orang, menghormati orang, memuliakan orang, memberi keringanan, mendoakan dan sebagainya. Sonder dia minta kembalian, nggak dipikir dia, karena kasih sayang itu perintah Allah. Maka marilah kita sedikitlah mengelola kasih sayang ini dalam upaya mengelola karakter kasih sayang menjadi wujud rahmatan lil alamin. Maka umat Islam itu mulia sekali karena ujung perjuangannya adalah rahmatan lil alamin, menjadi wujud kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jadi makanya dosa besar kalau orang itu sakarepe dhewe dolanan, mancing ya, mancing itu kotok TV begitu sudah kena gede, lihat ditimbang gede baru dicolne. Lah apa wong iki kena pancing iki gak loro ya Pak iku ngene lho Pak. Nek menurut saya itu tidak baik. Lah kalau mancing ning ndi terus kemudian digoreng gak apa-apa gitu loh Pak. Nah, semacam itu. Karena begitu dhek ngono terus kan lumayan nih. Coba nek menungso di ngono kan repot. Contoh gitu. Jadi begitunya. Maka ahli neraka kalau orang itu kucing dipaleni, gak dikasih mangan, gak iso dilepas,
sampai mati. Ahli neraka katanya di hadis begitu. Loh kenapa? Loh di bondo atau di kerangkeng nggak iso apa-apa sampai mati misalnya gitu. Nah contoh seperti itu. Maka mari kita lihat, yuk kita berubah bertahap, step by step, dimulai dari pikiran kita menerima, wawasan kita menerima, terus kemudian diyakini, digabung, direnungi, akhirnya mudah-mudahan kita menjadi orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Maka mari kita pahami ilmunya, ya. Dan itu sumber nilai itu bukan di otak, tetapi sumber nilai itu utamanya di hati. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita pasti akan mati, ya. Maka sebelum mati, kita punya niat untuk mempersiapkan kematian dan hari akhir kita kepada kebaikan. Yuk kita berubah titik-titik, ya. Nah, maka ayo kita menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun di jalan Allah. Kembali lagi harus di jalan Allah. Ada suatu cerita, ada suami sakit keras, istrinya punya anak satu, baik sekali. Suaminya ini nggak tahan. Padahal kalau dalam Islam orang sakit sabar menerima itu, dosane perotol terus. Maka kalau ada orang baik, loro, dia sabar, maka kasarnya Allah memberikan kasih sayang, sing kasar-kasar, sing elek-elek itu tak habis lewat kesabaran dia menerima kita pas sakit. Terus dia bolak-balik kepada istrinya, ngendikan, karena dia enggak kuat, ngeluh sana ngeluh sini. Istriku, cobalah suntikkan kepada saya racun, masukkan ke apa ini, kemana infusnya ini, biar saya segera tenang, Kalau engkau mencintaiku sepenuh hati, lakukan itu dilakukan, omongan itu berkali-kali, berhari-hari. Semula nolak itu, wong jenenge piye ngono kuwi, bojo dhewe kok kon madani. Kamu kok enggak merasa kasihan sama aku? Tolonglah suntik ini sehingga aku menjadi tenang. Nah, ini kan orang yang punya akal pikiran dan iman yang salah. Dikira nek dia itu diset mandek terus mati itu terus gak ono apa-apane gitu. Dia tidak yakin dengan hari pembalasan. Karena berkali-kali istrinya diomongi, kamu betul-betul gak mencintai aku ya. Ini permintaan terakhir, saya gak akan minta banyak, ini cobalah gitu. Akhirnya dia ngelakoni, akhirnya mati. Delalah di dalam pemeriksaan konangan. Walaupun dia sudah ngaku, saya tidak ingin semuanya berkali-kali. Bagaimana? Akhirnya dia tetap dihukum walaupun agak ringan. Ya tetap salah, dianggap itu membunuh dengan sengaja. Kamu kan bisa menolak dan seterusnya. Nah ini kasih sayang yang keliru jalannya, di jalan sesat. Kan gitu ya. Nah, kasih sayang ada seseorang ya, perempuan kesepian misalnya gitu ya. Bu yo kasih dong kenikmatan gitu dan sebagainya. Udah banyak hal yang seperti itu keliru, ya. Karena itu kasih sayang itu harus sesuai dengan jalan Allah. Maka kalau sekarang anak kecil nangis, gaduh, ibu jahat, ibu bapaknya jahat ini, jaluk HP gitu kan. Tahu kok nih HP ini welek, koncone wis anyar-anyar, jahat lagi, gabruk dia jadi teroris sama orang tuanya. Ibu gak sayang, ibu jahat. Aku tak mati, tabrakan sana gitu. Akhirnya dikuasi. Akhirnya jadilah dia teroris.
Suatu saat pacarnya gak gelem pacaran sama dia kayak gitu-gitu deh. Awas lo ya, nanti aku tak tabrak nih sepur. Gue masa gak nabrak sepur sih, mati konyol. Nah, itu salah kaprah melihat itu. Maka dalam jalan Allah itulah semua kebaikan akan muncul. Jadi, kasih sayang adalah kunci sumber menyuburkan segala kebaikan. Nah, ibu gak sayang, ibu jahat. Aku tak mati, tabrakan sana gitu. Akhirnya dikuasi. Akhirnya jadilah dia teroris. Suatu saat pacarnya gak gelem pacaran sama dia kayak gitu-gitu deh. Awas lo ya, nanti aku tak tabrak nih sepur. Gue masa gak nabrak sepur sih, mati konyol. Nah, itu salah kaprah melihat itu. Maka dalam jalan Allah itulah semua kebaikan akan muncul. Jadi kasih sayang adalah kunci sumber menyuburkan segala kebaikan. Nah, oke, nanti kita lanjutkan ke masuk sesi berikutnya. Silakan. Oke, baik. Tadi kita udah belajar banyak ya mengenai kasih sayang, dan benar-benar kasih sayang itu adalah sesuatu yang universal. Nah, kita akan memperdalam lagi mengenai manajemen kasih sayang ini, tapi kita harus break sejenak dengan jeda pariwara berikut ini. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah, mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi nih Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Alhamdulillah masih pada semangat ya untuk menyimak kajian kita pada sore hari ini mengenai manajemen kasih sayang. Oke, mari kita lanjutkan kembali materi kita mengenai manajemen kasih sayang ini. Jadi itu Arabnya, biar kita tahu artinya kasih sayang, welas asih, pengasih, penyayang dengan kelembutan hati. Jadi tidak ada kasih sayang itu dengan kasar hati, tidak ada. Dan cara mainnya memang hati. Jadi kasih sayang itu bermain hati. Kadang akal nggak masuk akal, atau kadang namanya cinta dan kasih sayang, apapun dilakukan, apapun resikonya, karena ini ngesakne ya wis. Jadi itu ada, misalnya dulu kita ini gitu, sapa aja sih wani kayak gitu, banyak yang takut kena pandemi. Lah nek ngono sapa sing wani ngono, wis biar kita aja. Alhamdulillah ya kita selamat, terus paling tidak bisa sedikit membantu. Nah, mana umum melakukan semua aktivitas kehidupan dengan fitrah. Jadi kasih sayang itu fitrah saja nih. Jadi sudah ada di dalam diri kita. Cuma mungkin kita tutupi kasih sayang itu. Karena apa? Karena kasih sayang itu sudah ditebar oleh Allah, rahmat. Menyebar rahmat, sing 100 itu 99 anti diwehne surga, sing 1 itu ditebar seluruh dunia seisinya. Bayang no, surga itu alangkah hebatnya nanti. Songo-songo nanti dikelompok neng surga. Sing 1 disebar ke semuanya, semua binatang, semua makhluk Allah, termasuk menungso, tumbuh-tumbuhan, hewan. Dan itu bisa membuat anak kita, orang tua kita rela, sampai meninggal pun rela demi anaknya selamat dan sebagainya. Jadi fitrah penuh kelembutan hati, penuh rasa welas asih, pengasih, penyayang, penuh cinta kasih dan kasih sayang. Ini pengertiannya biar komplit begitu. Jadi artinya di situ sebetulnya ujungnya adalah bagaimana dia aktif ingin memberikan sesuatu kasih sayang yang bermanfaat. Jadi orang yang punya jiwa kasih sayang itu pasti jiwanya care, pasti jiwanya ingin selalu membahagiakan orang. Dia ngalah nggak apa-apa lah, kayak tadi itu dia ingin anak ini, adik ini, ya dia umpamanya nggak dikasih pun legolilo. Sama seperti orang tua kepada anak. Maka anak harus berbakti pada orang tua. Sebab anak, wong tua aku ngentekne duit apa ngedol sawah dan sebagainya untuk ben anake sukses iku nggak akan punya pikiran sok nek wis lulus balik nang aku, kan nggak punya pikiran seperti itu. Ya toh? Nah, semacam itu. Itulah rahmat Allah yang dibagi hanya 1% tadi itu. Nah, kalau kita lihat memang sifat Allah yang menonjol, ya, bismillahirrahmanirrahim yang berkali-kali orang, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, zat yang mengatur, memimpin, maha manajer seluruh alam. Rob itu begitu.
Rob itu fungsi Allah, nama Allah yang berkaitan dengan fungsi kemanfaatannya. Dia mengatur, memimpin, mengelola, membuat sistem, menjaganya. Itu Rabbul Alamin. Kalau pakai ilmu Jawa-Jawaan itu sang maha manajer istilahnya, sing mengatur semua alam itu untuk kepentingan. Nah, yang menonjol itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita bersyukur kepada zat yang mengatur semuanya ini, mudah-mudahan dia mengatur hati kita juga, maka Allah negaskan lagi, dia itu maha pengasih, maha penyayang. Walaupun dia jabatannya pencipta, kekuasaannya nggak ada batasnya, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, dia tahu segalanya, alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanir rahim. Dia yang maha pengasih penyayang, dia penuh kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang nggak mau sholat dan sebagainya, dia pada prinsipnya selalu ngelik nih. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa membaca Quran, terjemahannya dan berkali-kali, bisa nangis dia. Betapa Allah ngelik nih berkali-kali. Boyo ojo ngene ku ngene, boyo ngene itu apa nanti bagus dan sebagainya. Ngene ojo ngene nak ngene akan bagus, ojo ngene nanti aku kan dolim itu akan dapat azab. Boyo ngene berkali-kali di Quran itu. Kok dilek neng ngono kok cek duablek aja tuh. Kadang-kadang aku perasaan kepada diri saya sendiri itu. Kadang-kadang cek berenggel aja gitu. Padahal Allah ngelek nih. Nah ini permainan di dunia. Setelah meninggal memang finish. Ibarat kita sudah ujian, wis ditumpuk karek rapotnya karek kita nunggu lulus atau tidak, kan seperti itu. Nah kalau itu keadilan Allah datang. Wong wis bolak-balik dielekne dikasih rasul dan sebagainya sampai akhir zaman itu begitu. Nek panjen kita ini kafir ya salahmu dewe. Nanti azab Allah tanpa batas. Dan itu akan kita rasakan kalau sudah meninggal. Begitu banyaknya orang menyesal. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah, jangan dulu kan saya mati ya Allah, aku hidupkanlah sedikit aja. Wa sadaqu wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Nah, begitu ya. Tapi ya nggak ada artinya. Allahu la ilaha illa huwal rahmanir rahim. Jadi berkali-kali. Jadi memang ajaran Islam itu ajaran kasih sayang. Bukan non-muslim itu tok. Kita justru paling komplit karena didahului Allah itu ya Rahman ya Rahim, ngutus rasulnya yang dicintai itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Rasul kecuali menjadi pengasih penyayang di muka bumi, di seluruh alam, bukan manusia saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, ya ini contohnya ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali rahmatan. Allah bersifat Rahman Rahim, utusannya juga harus jadi rahmat. Jadi kalau melaknat tidak pernah mau. Makanya ada orang tua yang wis kakek tua ngelek sapol-pole, ada orang membunuh, ada orang buadem di Taif dan sebagainya. Ya sabarlah, siapa tahu nanti anak-anaknya bisa beriman. Ya dia belum tahu, gitu Pak. Dia nggak marah dia. Hulukil azim itulah kadang-kadang membuat kita begitu. Nah contohnya ini, adapun orang-orang yang beriman, nah, Allah berpegang teguh pada agamanya, beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan kepada mereka rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya dan menunjukkan mereka jalan yang lurus. Jadi kunci untuk membuat kasih sayang ini yaitu beriman, berpegang teguh kepada tuntunan Islam. Maka rahmat Allah akan masuk ke dalam dirinya menjadi bukan Rahman lagi, tapi Rahim.
penyayang yang betul-betul menyayangi, seperti itu. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sapa sing mendapat petunjuk yang kita bolak-balik ihdinas siratal mustaqim itu akan mendapat limpahan nikmat tanpa batas. Yang di Al-Fatihah sudah bolak-balik kita ngandikan, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, jadi gitu. Nah, dan Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat, kasih sayang bagi orang yang meyakininya. Maka pada kesempatan ini cobalah dipahami, kemudian diyakini bahwa kasih sayang itu nilainya luar biasa. Tadi di contoh-contoh tadi, orang anak yang belindang bisa kita taklukkan. Maka kekuatan orang yang punya kasih sayang bisa menaklukkan semuanya, bahkan raja di raja pun bisa ditaklukkan. Ini banyak sekali ya. Nah, ini kalau nanti habis waktunya. Ini paling tidak di hadis. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan dia disayangi. Maka kalau ketemu anak yang beling dan sebagainya, mau dikuaplok bolak-balik begitu-begitu, dia malah justru tidak nono ya. Aku nanti bakalan mati. Aku akan ngebut tabrakan mati. Rasano. Ada orang yang seperti itu. Dia pengen menunjukkan bahwa iki aku mati rasano. Panjang ibu kurang ajar misalnya gitu. Malah begitu. Karena dikuasai malah balasi. Nah, di situ ada ajaran yang sayangilah siapa yang ada di muka bumi, sopopun, muslim maupun gak muslim, apalagi kucing atau binatang atau apa, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jangan sakarepe dhewe, jangan ngremehne, jangan asal diganu, jangan di tempat mainan, kucing digibal-balan begitu dan sebagainya, ambek gocek ngalor itu, yang gitu linan. Niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali orang yang sengsara. Artinya, orang yang punya jiwa kasih sayang maka akan terhindar dari kesengsaraan. Karena hidupnya bahagia, pengen nyeneng wong, pengen bantu wong, pengen dongak ning wong, apa yang ketok kesulitan dan dia ikut dan sebagainya. Dia senang sekali itu, nikmat sekali itu, gitu ya. Nah, ini contohnya perumpamaan sesama kaum mukminin dalam menjaga hubungan sayang, kebersamaan seperti satu tubuh. Jika satu anggota sakit, yang lainnya ikut sakit. Dari Anas, hormatilah yang lebih tua, saya yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Artinya sifat kasih sayang itu kepada semuanya itu memudahkan kita untuk masuk ke Shirathul Mustaqim, memudahkan kita berada di jalan Allah yang akhirnya kita nanti berada di surga. Jadi ini banyak sekali ini yang, tapi kita nggak ada waktu. Lah, ini langsung ciri utama insan yang memiliki jiwa kasih sayang, cirinya apa? Ini penting untuk kita bisa membuat destinasi atau ujung dari karakter ini bagaimana. Yang kita ingin bercita-cita seperti itu. Nah, uang punya jiwa kasih sayang, maka semua aktivitas kehidupannya selalu bersifat pengasih, penyayang, lembut, santun, welas asih, penuh cinta kasih sayang kepada semuanya saja, kepada binatang, kepada tumbuhan dan sebagainya. Kalau membelah ya pakai pisau yang landep dan sebagainya. Jangan dari ekor tapi di dekat sini, ben nanti kepalanya langsung deh dalam hitungan detik deh itu sudah nggak merasa sakit dan sebagainya. Misalkan sapi dan sebagainya, tidak memberikan kebaikan. Selalu berkeinginan untuk memberikan kebaikan yang bermanfaat kepada semuanya. Ketulusan, kesabaran, tidak minta-minta untuk dibalas. Ya itu loh, kasih sayang itu Pak. Tulus dan sabar. Artinya kalau ketemu sama anak sing nakal ya mbok ya sabar, enggak sekali tok ngene, sekali tak omong tak lembuti saiki tak kuaplek, enggak begitu, Pak. Nggih, tapi penuh kesabaran dia akhirnya bisa tumbuh dengan baik, diciumi setiap ditungani, setiap mau tidur ditungani dan sesuai gitu. Banyak sekali terjadi itu pada ibunya yang sering ngambung sambil dungane anaknya rodok disuarakne kepada ben krungu ngono. Anaknya pura-pura tidur pada dhek melek itu. Tapi karena ini kasih sayang, sesuai dia sadar, sesuai berebes suatu saat
sesuai yang beling tadi itu jadi baik. Ini kisah nyata lagi wah itu. Sing cerita teman saya, nah contohnya seperti itu. Nah, maka mari ya, yuk kita miliki jiwa kasih sayang. Dirupakan apa itu? Dirupakan bersikap lembut, santun, walas asih kepada semuanya. Dirupakan untuk senantiasa memberi petunjuk kepada orang yang bingung, memberi peringatan, memberi pertolongan, memberi keringanan, apapun, memberi arahan ilmu, memberi jalan keluar yang baik, memberi kebaikan, memberi keteladanan yang baik kepada anak, kepada orang lain, mendoakan dia, menyenangkan, membahagiakan dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Artinya di situ akan menjadi hobi. Maka Allah itu kalau dilihat Asmaul Husna itu kebanyakan sifatnya memberi. Rahman, Rahim, Wahab, Ghani, ya itu sifatnya memberi. Ya, Fatah membuka hatinya. Ya Fatah bukalah pintu hati anak saya misalnya gitu, yang beling misalnya begitu dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk yang diandalkan Rahman, Rahim. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak sikap-sikap kita kepada semua, mulailah dari diri sendiri, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, anak buah kita dan sebagainya. Berilah dia petunjuk, peringatan, pertolongan, keringanan, arahan, ilmu, jalan keluar yang baik, memberi contoh, memberi kebaikan, mendoakan, menyenangkan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan semuanya bermanfaat. Maka jiwa kita akan penuh kasih sayang dan itu menyenangkan, membahagiakan. Nah, seperti itu. Nikmat Allah akan banyak orang-orang gitu. Maka manfaatnya kekuatan kasih sayang itu apa? Nah, kita sadari. Sebab apa? Kalau orang mengenal manfaat dan kekuatannya, biasanya dia mudah untuk berlaku seperti yang itu. Manfaatnya ternyata gede. Nah, gitu ya. Satu, kekuatan kredibilitas. Hati-hati Pak, kredibilitas itu penting. Dia pokoknya dipercaya, citranya bagus tanpa harus apa pokoknya wapi, dia percaya anggar ngomong aja begitu dan sebagainya. Ya, saya beberapa kali itu begitu Pak. Aku nilai karena kondisi perusahaan repot dan sebagainya, sana lagi sebagian ada yang pangku dan sebagainya. Aku nilai itu kasih 1 miliar itu, tapi dengan bunga. Iki nek bosmu datang malah gak tak kasih, tapi jeneng gitu. Karena mungkin karena kita dipandang ada kredibilitas untuk meyakini itu. Contoh gitu. Ini contoh nyata. Saya pada waktu di Banyuwangi, kebetulan lagi zamannya Jepang kacau itu, di seafood ya. Jadi seperti itu, memimpin mengelola kehidupan yang diridhoi Allah. Menjadi sumber yang mendorong, menyuburkan, ini penting, sumber yang mendorong, menyuburkan segala kebaikan, kemaslahatan, kebajikan yang membahagiakan diri kita dan orang lain. Pripun? Oh, nah. Dimuliakan, disayangi Allah dan makhluk Allah. Orang yang punya kasih sayang itu makhluk Allah mencintai. Maka hablum minallah, hablum minan nasnya itu kena. Ujung dari hablum minallah itu adalah kasih sayang. Wujudnya akeh. Kayak kemarin itu si siapa? Teman kita Pak Sodikin ada orang sama anaknya kecil dan sebagainya. Sudah tak siap nih isu ada sopirnya Pak Ali gitu. Dia tak kasih dana apa gitu ya, ternyata dia jam 3 ngilang, ya. Terus tak pada yang kono mangan itu. Ada yang aneh, tapi kita ya wis lah pokoknya diringankan, gak gelem nrimo anu ini, tak kasih amplop itu nanggone anake bayi ini, ya sudah tak tinggal gitu. Tapi ada yang aneh, dan pengalaman saya dari 10 itu 9 sekarang tukang bujuk lewat yang seperti itu banyak. Alasane ilang ke duite, alasane ide KTP gak ono, ilut ilang. Apa boleh jadi itu di sini ditebas ini dia keliling-keliling ke masjid-masjid sing apik-apik gitu kan. Oleh 300.000, oleh 200.000. Dikelompokne bisa sak kota Pade itu iso pirang juta gitu nek sedina misalnya itu. Tapi saya tidak berpikir negatif ke sana. Tetapi pengalaman yang saya alami, sekarang begitu banyaknya orang tukang nipu berdasarkan kasihane orang lain. Akhirnya kesana ya deh gitu, ada yang pakai cewek gitu, anakku akhirnya gak tega tuh kasih. Pak Sodikin aja melegalkan 100.000 untuk ngasih, padahal dia sudah di mana-mana tukang nipu Pak.
Jadi seperti itu termasuk ke rumah kita. Wah, alasannya aku loro Pak, ini obatnya butuh 400. Ya dikasih 1 gitu. Koneng kono neh, koneng kono ya sama aja tukang becak seperti itu kan. Tukang becak, wah tuh becak sekarang susah Pak, ini gak nyambut gawe. Dia bukan becak kok. Dia becak datangi ke Pak Toto, datangi ke Pak Bambang. Bukan nyambut gawe becak itu. Golek duit ngemis tapi dengan becak. Nah ditolak ya gak enak dan sebagainya gitu ya. Nah seperti itu. Tapi nek ngomong alasannya cerdas cetok-cetok bocor. Apa itu? Pak sekarang becak itu susah Pak, gak oleh duit sehingga saya terpaksa seperti ini. Kapan nyambut gawe becak? Ngemis ke sana ke sini tapi dengan sarana becak gitu. Nah contoh ya. Nah ini ayo kita lanjutkan lagi. Menjadi sumber yang mendorong segala kebaikan kemaslahatan. Segala. Jadi kasih sayang itu sumber kunci untuk mendorong, bisa banyak mengalahkan. Saya banyak pengalaman tuh ya. Kadang orang tuh kojem dan sebagainya. Wis tak gawani apa, tak dongakne dan sebagainya ngono. Assalamualaikum. Ternyata orangnya ramah itu. Malah dia merasa difitnah gitu loh. Padahal dia ngomong kejam sekali gitu. Dia ana wong beda gitu digawani celurit itu kan dia kesane elek toh. Padahal setelah diparani, lha pancen sing salah ngono, tanah kosong dingguai sampah diomongi gak anu. Gregeten dia gawani celurit gitu loh, Pak. Aku nesuku gitu, aku tak mau bolak-balik sampah di gua ning tanahku, ngono Pak. Aku gregetan tak gawane celuritnya gitu loh Pak. Tapi omongannya di masyarakat sudah, wah udah itu hati-hati Pak. Wah itu bisa nggawa celurit gitu. Nek normal ya gak nggawa celurit, aku panjang kenemenen tiga contoh seperti itu. Nah, dimuliakan disayang Allah dan makhluk Allah, dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahatan, ketenangan, kemuliaan, kebahagiaan, hasanah dunia. Menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Orang yang punya jiwa kasih sayang, itu hormon-hormon akan seimbang itu. Kalau itu tinggi sekali, maka bahkan yang namanya stadium tinggi aja, misalkan ya apa, itu bisa ngempes Pak. Karena jiwa kasih sayangnya yang luar biasa. Wis aku bandoku wis mau mati iki, bandoku weh no kono titip. Setelah waktu dioperasi itu, kok kankernya hilang, karek siti itu. Wis gak usah operasi itu. Padahal dia wis melelahkan barangnya wis wahno dulur kono, adikku sing kono wahno ngene lho, Pak. Besoknya jadwalnya operasi, dites neh, dicek neh. Loh kok kempisnya sudah lebih dari separuh, gak perlu operasi karena gitu. Contoh seperti orang yang punya jiwa kasih sayang, pikirannya jernih, hatinya legowo, setengah mati, boyo difitnah, diomeli, gak urusan lah. Begitu fisiknya bisa sehat dan sebagainya. Kadang orang stroke pernah ada cerita, mari guru-guru seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, menyatu fisik hati kita bikin dan kehidupan kita bisa sehat, menambah kekuatan keimanan, kesabaran, ketenangan. Orang yang senang berkasih sayang artinya akan condong tenang, keikhlasan, kesyukuran, jiwa yang terbaik, santun nek ngomong, husnudzon, orang yang tidak suka untuk berprasangka jelek, prasangkanya sering positif, mendapat ampunan rahmat Allah dan menjadi ahli surga. Nah, kiat memperkuat jiwa kasih sayang itu niatnya azam. Kemudian jadikan sifat kasih sayang itu kehormatan dan panggilan hati. Jadikan itu sebagai budaya yang berharga bagi kita, suatu kehormatan kalau kita bisa mengasihi banyak orang, bermanfaat bagi orang. Kalau ada kita gitu di depan gitu nganggur dan parah nih, nyapa gini, ayo semelok kerja aja kita dan sebagainya. Bersungguh-sungguh ya, dengan ikhtiar, latihan yang berulang-ulang. Sekali lagi, nggak bisa dokter itu Pak. Kalau belum betul-betul mendarah daging, itu nanti gampang balik gitu, ya. Perkuat terus jiwa kasih sayang untuk menambah keimanan, wawasan, ilmu, dan kesabaran. Lebih iman, lebih ilmunya lebih ada, sabar akan membuat jiwa kasih sayang itu terpelihara dengan baik. Bersyukur kalau sudah tercapai, masa kita ini sudah kasih sayang sudah meningkat dan istiqomah dan sebagainya. Jadi itu intinya,
mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ini baru yang namanya ilmu yang disampaikan, ya. Untuk biar seperti Pak Edi ngendikan, ayo kita latih-latih gitu. Saya senang kalau ada masukan. Jadi kalau dikasih masukan itu rezeki, ya. Kita analisa aja. Kalau itu berupa fitnah, misalkan ada seseorang mau fitnah kita jadi pencuri, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kita ridho, fitnah itu hilang, nggak mungkin berkembang itu, terus hilang gitu, pas gitu. Oh, masa Pak Sumadi nyolong, misalkan seperti itu. Nah, jadi pas hilang sendiri itu, dan seterusnya. Maka kita akhiri, mungkin ada yang tanya 1 atau 2, monggo silakan. Ya, Pak Toto, monggo langsung aja. Terima kasih Pak Yuli tentang kasih sayang ini kan untuk semuanya, kayak bukan hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga, tapi saudara-saudara. Nah ini yang jadi beban di kita, Pak. Saya pernah mengalami sesuatu hal. Orang itu sudah 7 hari sudah memakai alat, Pak. Memakai alat dan dokter menyerahkan kepada keluarga. Ini iya diteruskan atau tidak? Kalau tidak, tombol itu ditutup, di-off-kan. Nah ini yang jadi beban dari saya saat kita mengambil keputusan itu, karena keluarga menyerahkan ke saya, Pak. Jadi apakah ini termasuk dosa atau gimana Pak ini Pak hukumnya? Jadi masih mengganjal di hati saya, karena kalau tidak saya tolong hidupnya ada di inkubator atau alat ininya. Itu aja Pak. Banyak sekali di titik-titik kritis itulah yang kita perlu kembalikan kepada Allah, ya. Kita sholat tahajud, sholat apa khusus, dan ambil keputusan, berilah sesuatu tanda-tanda apa begitu. Kalau kita serius niatnya kasih sayang. Ini contoh kisah nyata, saya punya adik yang komplikasi lama banget, kasihan ibu saya bolak-balik gitu. Itu sampai ininya bolong gitu ya. Kisah nyata. Saya sama istri pas haji, saya kasihan itu ya sama ibu, dan dia kelihatannya sudah komplikasi sekali. Maka saya doa, Pak. Berdoa, ya Allah segera sembuhkan kalau memang Engkau memberikan kesembuhan. Namun kalau Engkau berpikiran yang berkehendak yang lain, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Kami menerima apapun yang Engkau kehendaki. Ngomong-ngomong, besok anak saya, adik saya meninggal. Jadi kalau sudah mentok begitu ya piye meneh. Mun delok sakitnya wis bolak-balik nang rumah sakit, ibu saya sendirian yang Kediri itu. Ya kita sudah sambangi bolak-balik, tapi kan tidak mungkin kita ini ada di tempat lain kan gitu. Boleh seperti itu. Tapi ojo minta mati, serahkan kehendak kepada Allah sambil tunggu. Kalau Engkau memang berkehendak menyembuhkan ya Allah, mohon diberi kesembuhan. Namun kalau Engkau berkehendak yang lain, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Kami menerima sepenuhnya kehendak Engkau. Besok meninggal dalam dekapan ibu itu. Ya nggak tahu itu. Ini salah satu contoh kisah nyata ya. Saya sampai berbes pada waktu itu. Ya gak iso mulai ngujit yang kono kok gitu kan. Nah itu sedang mau sa'i itu 1 hari. Nah contoh gitu ya. Saya kira waktunya sudah habis. Iya, Kita kembalikan, silakan. Baik, terima kasih ya. Ini sudah waktunya juga udah lebih. Semoga kajian pada sore hari ini bisa kita amalkan, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Rasulullah adalah sebaik-baik manusia, baik dari sisi penciptaan maupun dari sisi akhlaknya. Beliau diutus membawa risalah Islam rahmatan lil alamin. Karena itu, mari kita teladani bersama. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi